ada ilham, ada wahyu, ada informasi yang menggeliti untuk pikiran manusia supaya meneliti lebih jauh. Sains sendiri itu netral, mau dibawa kemana itu ya bisa saja, karena itu adalah tools. Yang betul itu kan ada akar dulu, iman, kemudian baru belajar ilmu yang tinggi, sehingga nanti ilmunya ini justru akan memperkokoh imannya, karena akan mengarahkan iman itu untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Cisik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode podcast Cisik UMY kali ini atau Center for Integrative Science and Islamic Civilization, kita akan mengangkat tema yaitu Al-Quran dan semangat pengembangan sains dalam Islam. Tema ini mengajak kita untuk kembali menempatkan Al-Quran sebagai penggerak etos keilmuan. Bukan sekedar teks ritual, tetapi kitab yang membangkitkan daya pikir, keingintahuan ilmiah, dan tanggung jawab peradaban. Sejarah mencatat bahwa kejayaan sains dalam peradaban Islam lahir dari dialog kreatif antara wahyu dan akal. Namun di era modern, relasi ini seringkali terpisah. Melalui dialog ini kita akan mendiskusikan bagaimana Al-Quran memberi orientasi epistemologis, etis, dan motivasional bagi pengembangan sains kontemporer. Untuk membahas tema ini, Cisik UMY menghadirkan narasumber yang memiliki otoritas keilmuan di bidang teknik dan integrasi sains, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sukamta MT IPM. Oleh karena itu, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Sukamta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, nikmat tertinggi di dunia. Ya Allah. Ini program Cisik yang nanti di bulan Ramadan akan tayang terkait dengan integrasi sains dan Islamic Civilization, yang merupakan program dari Cisik UMY. Insya Allah ke depan selama 30-40 menit kita akan berdialog dengan Profesor Sukamta terkait dengan Al-Quran dan sains. Yang pertama, pertanyaan yang sering kita ingin tahu sebenarnya, bagaimana memahami hubungan antara Al-Quran dengan pengetahuan, atau antara Al-Quran dengan sains dalam Islam. Apakah dia bersifat inspiratif, atau normatif, atau integratif? Nah, bagaimana Prof menjawab keinginan tahuan publik terkait dengan Al-Quran dan sains tersebut? Nah. Baik, terima kasih. Al-Quran ini wahyu ya. Wahyu yang sekaligus sebagai inspirasi ilmu dan peradaban. Dan satu-satunya kitab yang diawali dengan kalimat Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Artinya isi dari Al-Quran itu mengandung kebenaran yang tidak terbantahkan, berisi ilmu yang nanti akan menuntun pada peradaban. Sehingga Al-Quran dengan peradaban itu saling mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanpa ilmu, peradaban nggak akan lahir. Dan ilmu itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Nah, dan ini menjadi hal yang sangat menarik, karena di dalam peradaban Islam itu pun dibangun bukan hanya karena ritual ibadah, tetapi peradaban Islam itu dibangun oleh ilmu, dibangun oleh riset, dan dibangun oleh eksplorasi alam. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengandung tentang ilmu, mengandung tentang ilmu pengetahuan yang bisa dieksplorasi dari alam. Ada lebih dari 700 ayat yang berbicara tentang alam semesta. 700. Bumi, air, langit, bintang, gugusan bintang,
matahari, udara, dan berbagai komponen-komponen benda-benda langit itu banyak ada di dalam Al-Quran, dan sebagainya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Misalnya berkaitan dengan waktu saja dijadikan sumpah oleh Allah. Kita diminta untuk berpikir, mengeksplorasi, mengkaji itu semua dan mengkaitkannya dengan kehidupan kita, sehingga nanti akan membentuk peradaban yang mulia dibimbing oleh Al-Quran sebagai petunjuk hidayah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ini menarik, Prof, karena Al-Quran itu banyak sebenarnya mengajak kita, mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti, ya. Banyak sekali redaksi yang mengajak untuk itu. Nah, bagaimana semangat ini seharusnya diterjemahkan dalam riset sains modern? Ya, di dunia kampus tentu ini menjadi inspirasi yang mestinya sangat berharga, ya, menjadi motivasi, menjadi awal ide. Kenapa Allah nyebut di dalamnya ada kata air, ya, kemudian ada kata gunung, ya, ada matahari, bulan. Ini sebenarnya memberikan ilham, inspirasi pada kita untuk menelitinya lebih jauh. Termasuk kata besi aja disebut di dalam Al-Quran. Ini kan bagian dari ayat-ayat motivasi yang menggelitik seorang peneliti untuk mendalami lebih jauh, dan dampaknya atau hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemudahan hidup manusia di dunia ini. Gitu. Jadi riset itu, ya, jadi penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah menjadi indikator bagaimana bisa diterjemahkan nanti dalam riset-riset modern. Nah, ini kan terkait dengan ada dua istilah sebenarnya yang orang agak susah membedakan. Yang pertama, sains dalam Islam. Yang kedua, ada Islamisasi sains. Nah, berbicara tentang dua konsep ini, bagaimana pandangan Prof. Kamta tentang sains dalam Islam atau Islamisasi sains itu sendiri? Iya. Sains dalam Islam, sains itu bisa dimaknai sebagai ilmu pengetahuan, ya, ilmu yang digali berdasarkan eksplorasi, riset, ya, oleh akal manusia. Itu sains, ya, ada di dalam Islam karena Allah mewahyukan Al-Quran, di dalamnya ada ilham, ada wahyu, ada informasi yang menggelitik untuk pikiran manusia supaya meneliti lebih jauh. Nah, kemudian kalimatnya kedua itu Islamisasi sains. Melihat sains, gitu, ya. Kemudian berusaha untuk dilabeli, diarahkan, gitu, ya, disempurnakan, gitu, ya, dengan pemahaman Islam itu sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, dua-duanya saya kira sangat penting, ya. Kita belajar sains di dalam Islam melalui kajian ilmu, kajian hadis, dan sekarang juga sudah muncul banyak sekali, ya, peta hadis, peta Quran, ya. Itu kan bagian juga upaya untuk mendorong kita semua termotivasi untuk mempelajari hadis dan Al-Quran secara konten itu tidak saja tekstual, tapi juga secara kontekstual, sehingga posisi hadis ini dulu ditemukannya di mana, ya, kemudian tentang apa dan di mana, demikian juga Al-Quran, ya, ini dulu turun di mana, berbicara tentang apa, lokasinya di mana, itu sekarang sudah mulai muncul, ya, ditulis oleh banyak ulama terkait dengan peta hadis dan peta Al-Quran. Sehingga dari situ kita bisa belajar sains, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu kontekstual. Nah, di sisi yang lain kita juga bisa dan tidak ada salahnya, ya, melakukan Islamisasi sains. Sebenarnya sains sendiri itu netral, mau dibawa kemana itu, ya, bisa saja, karena itu adalah tools. Sains itu kan bagian dari tools yang dihasilkan oleh kreasi manusia, karena dia mengkaji, kemudian dia mengeksplorasi, muncullah ilmu pengetahuan, ya, dan itu sifatnya netral sebenarnya, mau dipakai untuk kebaikan bisa, mau dipakai untuk keburukan bisa. Nah, makanya Allah itu memberi rambu-rambu pada kita bahwa sebenarnya antara ilmu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menggunakan kata wa, kan, artinya dan. Berarti ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya kalau
orang hanya beriman saja, itu ibaratkan nggak ada yang mengarahkan. Karena iman itu ibaratkan akar. Nah, ilmu ibaratkan batang. Jadi akar tanpa batang nggak terarah. Tapi kalau ilmu tanpa iman, ya sama, akan menjadikan dirinya sombong. Tidak akan mengakui bahwa asal muasal ilmunya itu sebenarnya dari zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia punya ilmu banyak, punya ilmu tinggi, belum tentu untuk kebaikan, karena tidak ada yang mengarahkan, yaitu iman. Nah, maka iman dan ilmu mestinya menjadi satu, tidak bisa dipisahkan ya, antara ilmu dengan iman. Iman tanpa ilmu bisa tersesat, ilmu tanpa iman tidak akan bermanfaat maksimum, karena bisa jadi ilmunya yang netral itu sebenarnya tidak digunakan untuk kebaikan. Ya, begitu, Mas Sahrul. Kadang kita itu terjebak pada dua titik ekstrim. Ekstrim yang mengatakan bahwa semua fenomena alam sains itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kencang banget ada penemuan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran sekian abad yang silam. Ada penemuan sains begitu. Jadi klaim seperti itu. Betul. Tapi satu sisi kita terjebak juga pada ekstrim yang kiri gitu. Yang menafikan tidak ada Tuhan di dalam alam ini. Sains itu berdiri sendiri. Sains itu dia otomatis bergerak dalam dimensi itu. Jadi Tuhannya dimatikan ya gitu. Jadi bagaimana mengharmonisasikan atau menyambungkan dua titik ekstrim ini agar berada pada wilayah tengah-tengah ya, Mas Satya. Ya, itulah pekerjaan kita semua ya. Bahwa antara ilmu dengan iman, ilmu dengan agama itu sebenarnya tidak terpisahkan. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa di sekularismekan, itu tidak bisa ya, karena sejatinya kan semua akan berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia merasa memiliki ilmunya karena dia melakukan kajian, riset yang mendalam, sehingga dia merasa seolah-olah temuannya adalah hasil buah pikirannya saja. Padahal sebenarnya pikiran dia kan juga digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, ilham itu kan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, inilah pentingnya belajar ilmu sebelum pentingnya belajar iman sebelum belajar ilmu pengetahuan begitu. Nah, sehingga ilmunya nanti akan punya basic namanya iman itu ya, sehingga nanti ilmunya akan termanfaatkan ya. Arah atau niat tujuan belajar ilmu nanti akan terarahkan karena basicnya adalah iman. Nah, persoalannya adalah jarang orang yang kemudian belajar iman dulu, kemudian baru belajar ilmu. Nah, kadang-kala belajar ilmu dulu, baru belajar iman, kan kebalik gitu. Istilahnya ada batang dulu, baru cari akar, kan nggak kokoh gitu ya. Maka urutan yang betul itu kan ada akar dulu, iman, kemudian baru belajar ilmu yang tinggi, sehingga nanti ilmunya ini justru akan memperkokoh imannya, karena akan memperkokoh iman dan mengarahkan iman itu untuk kebaikan begitu. Nah, inilah mungkin perlu ya ada perbaikan kurikulum ya. dalam pembelajaran di sekolah atau di luar sekolah ya, di masjid itu ya, di masjid rata-rata diajarkannya pertama kali kan tentang keimanan, itu udah benar. Ya, makanya orang yang belajar iman lebih dulu, kemudian baru belajar riset, belajar eksplorasi, kajian, ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuannya nanti justru akan mempertebal imannya. Ya, dan nanti ilmu yang dia miliki pasti akan bermanfaat. Nah, tapi orang yang belajar ilmu lebih dulu tapi tidak belajar iman, maka nanti ilmunya bisa jadi untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Karena tidak ada yang mengarahkan kepada kebaikan, yaitu iman, begitu. Nah, inilah saya kira tugas kita bersama ya, untuk mereview kembali kurikulum pembelajaran. Berangkat dari pertanyaan tadi, kegelisahan tadi, sebenarnya orang kemudian melihat Barat itu mengalami kemajuan secara teknologi, sains segala macam, dan mereka meninggalkan agama. Jadi sekuler. Karena sekuler itu mereka maju. Ada asumsi seperti itu, sementara dunia Islam mengalami keterpurukan. Secara ekonomi dan teknologi sebagai user saja, sebagai objek. Di mana tingkat religiusnya tinggi. Artinya mereka ibadahnya tekun segala macam. Imannya dalam perspektif yakinnya kepada Allah kuat, tetapi dalam aspek duniawi terbelakang. Barat yang maju dalam aspek akhirat atau aspek ketuhanan mematikan Tuhan saja dulu. Itu gimana paradok itu
kita melihatnya sebagai muslim. Nah, itu barat ketika kita lihat sekarang ya. Nah, tapi ingat dulu kaum muslimin juga menguasai dunia ini lama The Golden Age itu 800 tahun dan sampai ke Eropa, artinya sampai ke barat ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu Islam tidak meninggalkan teknologi. Ya, justru Islam ini menggunakan Islamnya untuk membungkus teknologinya. Ya, Islamnya tetap sangat kuat, keimanannya kuat, tetapi tidak menolak teknologi. Nah, sehingga ada kombinasi yang sangat baik ya antara keimanan tauhid dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu terkombinasikan jadi satu. Itulah kunci kemajuan. Nanti baca ya, ahli-ahli sejarah itu mencatat bahwa the Golden Age itu salah satunya karena sukses menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Barat sekarang maju, tapi lihat ya kemajuannya untuk kemaslahatan umat atau tidak. Ya, nah contoh ya, tidak usah menyebut negara ya. Ketika dia mampu membuat senjata nuklir, dia mampu untuk membuat pesawat terbang yang bisa ngebom kemana-mana gitu ya, super canggih. Nah, dia menimbulkan kenyamanan warga dunia atau justru kegelisahan warga dunia? Ya, menimbulkan keamanan, rasa aman atau rasa tidak aman bagi negara-negara lain. Nah, apakah negara-negara yang tidak jadi tetangganya merasa aman atau merasa tertekan? Itu kan jadi persoalan. Tapi kalau dibungkus dengan keimanan, kaum muslimin yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dibungkus dengan keimanan, maka rasa aman di sekitarnya pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak terjadi kalau sampai berkuasa 800 tahun gitu ya, dan kemakmuran itu bisa diraih itu mustahil ya kalau tidak mampu menciptakan keamanan, keselamatan kenyamanan bagi warga sekitar. Nah, itulah pentingnya kaum muslimin menguasai ilmu pengetahuan tapi juga dia didasari sehingga nanti akan membungkus keimanan itu untuk ilmu pengetahuannya itu, sehingga nanti kemaslahatan itu akan tercapai di situ. Dan dulu tokoh-tokohnya sudah memberi contoh pada kita ya, misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan pelopor kedokteran modern. Dia ahli agama, ahli fikih, ya, hafal Quran gitu kan. Nah, tapi juga seorang ahli kedokteran, gitu kan. Nah, karyanya sangat banyak yang di dalam dunia kedokteran kan namanya Al-Gunun fi At-Tib ya, menjadi rujukan ya bagi ilmuwan barat kan ratusan tahun itu. Juga ada tokoh kaum muslimin ya yang tidak kalah pentingnya ya, Al-Khwarizmi misalnya. Itu kan disebut dengan bapaknya Al-Jabar. Ya, kata algoritmen itu kan juga berasal dari namanya. Ya, juga ada Ibnu Al-Haytham. Ya, itu kan pelopor metode ilmiah eksperimental. Jadi orang bisa riset ya, bisa eksperimen secara urut gitu ya, secara sistematis gitu. Itu kan salah satu adalah karena temuannya Ibnu Al-Haytham ini. Ya, ini peneliti optik ya tentang cahaya gitu ya, sehingga nanti kemudian di kemudian hari itu muncul riset yang menghitung berapa kecepatan cahaya. Ya, yang sekarang sudah diketahui ya, kurang lebih 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya. Sehingga sekarang kaum muslimin bisa membayangkan bahwa malaikat ya lapor naik turun ya ke langit, naik ke langit dan turun ke bumi gitu ya, termasuk membersamai Rasulullah ketika Mi'raj ya, ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lewat tangga virtual menuju langit, kecepatannya berapa? Sekarang bisa diilustrasikan, bisa diilustrasikan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 misalnya. Ya, malaikat naik dan turun itu dengan kecepatan 50.000 tahun cahaya, di mana setiap 1.000 tahun cahaya itu ekuivalen dengan 1 kali kecepatan cahaya, atau 300.000 km per detik. Berarti 50 kali ya sama dengan 50 kali 300.000 km per detik. Kurang lebih 15 juta kilometer per detik. Itu kecepatan malaikat naik turun ya setiap harinya, waktu asar, waktu subuh, lapor pada Allah Subhanahu wa taala ya, setiap minggu, Senin, Kamis ya kan. Nah, selama setiap bulan, tengah bulan gitu kan. Nah, artinya itu semakin memberikan gambaran yang cukup real ya atas ilmu dan juga pengetahuan ya di dalam Islam ini. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Sukamta terkait dengan ulama kita yang kita kenal dengan ulama polymath, artinya multi talent.
dia seorang filosof tapi juga seorang saintis gitu. Yes. Ahli tahajud, siangnya ahli hafal Quran riset, hafal Quran. Nah itu kayaknya sebuah gambaran dunia Islam, pantasan pun Islam gambaran seorang muslim yang sempurna lah kira-kira gitu ya. Yang kemudian menghasilkan sehingga ada satu buku, saya nggak tahu Juna, hutang Barat terhadap Islam. Mereka akui sendiri berhutang. Tapi ketika kemudian ilmu dalam Islam berkembang dengan nilai-nilai ketuhanan, ketauhidan, diambil oleh Barat, dihilangkan Tuhannya. Kemudian diambil ilmunya, dibuang Tuhannya. Nah mungkin tugas kita hari ini adalah ilmu itu diambil, diisi dengan Tuhan kembali. Iya. Itu yang mungkin cocok dengan istilah Islamisasi sains. Yang kita kemudian CISIK atau UMY lebih menggunakan istilah integrasi ilmu pengetahuan. Iya, integrasi bagaimana ilmu pengetahuan. Mengembalikan ilmu sejatinya itu kepada fitrahnya gitu. Iya. Nah, pertanyaannya selanjutnya yang menarik dari kisah tadi sebenarnya, kalau kita sekarang melihat sains modern dengan Islam, ada tidak penemuan-penemuan sains modern yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran yang itu bisa membuat kita bahwa memang sains itu adalah ayat-ayat kauniyah Tuhan. Jadi terkonfirmasi di dalam ayat-ayat kauliyahnya melahirkan sains yang kita saksikan hari ini. Mungkin ada beberapa penemuan sains yang bisa membuat kita takjub dengan ayat-ayat Tuhan tersebut. Ya. Nah, nanti data secara detail bisa kita sama-sama cari ya. Tapi secara garis besar, pertama terkait dengan proses kejadian manusia. Itu kan sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Dan para ahli di bidang kedokteran ya itu juga menjelaskan tahapan-tahapan proses kejadian manusia itu sama persis ya apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang kedua terkait dengan sidik jari. Ya, wanita di dalam Islam ini kalau bercerai dengan suaminya, dia boleh menikah lagi setelah 3 bulan. Namanya masa iddah, ya kan? Nah, kenapa? Ternyata juga sudah di riset, ya bahwa sidik gitu ya. Namanya sidik apa itu? Bekas ya, hubungan suami istri itu baru hilang. Itu setelah 3 bulan. Sehingga kalau dalam masa iddah wanita tadi hamil itu jelas sekali siapa ayahnya. Wah, itu kan pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Nah, kemudian terkait dengan berbagai riset terkait dengan puasa misalnya. Kan akhir-akhir ini justru orang Jepang yang melakukan riset ya, maka muncul kemudian metode intermittent kan. Intermittent pasti. Itu kan sebenarnya inspirasinya dari puasanya kaum muslimin kan. Nah, ada beberapa lagi yang berkaitan dengan peristiwa misalnya tidak ada di dalam Al-Quran tapi ada di dalam hadis sahih bahwa Rasul dulu pernah diminta oleh kaum musyrikin Mekah untuk naik ke bukit Jabal Abi Qubais, kemudian ditantang untuk membelah bulan ya. Dan tahun 2010 ya itu kan ada seminar internasional ya di Inggris yang mempresentasikan hasil risetnya NASA bahwa memang bulan itu benar-benar telah pernah terbelah. Itu kan riset yang luar biasa. Justru bukan kaum muslimin yang melakukan, tapi membuktikan kebenaran hadis Nabi. Dan itu mahal sekali itu biayanya. Nah, jadi saya kira beberapa riset yang tadi saya sebut dan mungkin masih banyak sekali ya riset-riset yang lainnya yang membuktikan kebenaran dari isi Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih itu. Hanya saja sayangnya memang kita ya sebagai kaum muslimin ini kelihatannya belum banyak yang termotivasi ya untuk menggali lebih dalam, lebih jauh lagi dan lebih luas lagi gitu ya untuk mengungkap gitu ya kebenaran dari ayat-ayat yang sifatnya memberi inspirasi pada sains ilmu pengetahuan pada kita ini. Ini yang mungkin saya kira perlu kita gerakkan ya, perlu kita memotivasikan kepada generasi penerus, khususnya para mahasiswa dan juga para dosen peneliti ya, untuk menggali sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan bidang ilmunya, background pengetahuannya, untuk meriset hal yang seperti itu saya kira. Ada pertanyaan yang menarik terkait dengan perkembangan teknologi sekarang yang begitu pesat. Mampukah kita sebagai umat Islam itu melahirkan generasi-generasi yang polimet tadi? Kan kalau kita idealnya dulu kan tidak didukung oleh teknologi. Hari ini teknologi berkembang. Artinya
apakah di perguruan-perguruan atau kampus-kampus Islam kira-kira tantangan terbesar untuk melahirkan saintis yang polimath itu apa sebenarnya? Ya. Kalau saya membaca walaupun tidak lengkap ya, rata-rata seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, yang kemudian Al-Khawarizmi, ya, kemudian Ibnu Al-Haytham, itu kan rata-rata dia belajar Al-Quran dulu, baru kemudian belajar sains, begitu. Urutannya kan begitu, sehingga kemudian pengetahuannya terdorong oleh inspirasi, ilham yang dia dapatkan dari membaca Al-Quran. Dan saya melihat gejala ini cukup bagus ya kalau di Indonesia. Sekarang pesantren-pesantren kan jadi menarik bagi orang tua maupun anak-anak muda sekarang. Ya, sekarang giroh untuk belajar kitab, ya, menghafal Al-Quran, ya, belajar Al-Quran itu sekarang kan cukup meningkat tajam, ya. Dan ini yang membuat saya optimis itu, ya, masa depan kaum muslimin itu lebih bagus daripada sekarang, daripada zaman saya dulu kecil kan. Jumlah orang yang mau ke pesantren, ya, mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu lebih sedikit. Nah, sekarang saya lihat begitu banyak, ya, termasuk anak saya juga saya kirim ke pesantren untuk menghafal Al-Quran, ya, supaya dia punya basic, ya, pengetahuan Al-Quran itu, ya, sains yang ada dalam Al-Quran itu, dan juga arah hidup yang benar, sehingga nanti kalau suatu saat ketika dia mulai beranjak dewasa, ya, kemudian belajar ilmu pengetahuan yang lainnya, maka ilmu pengetahuan yang lainnya itu akan terwarnai oleh Al-Quran, dan itulah yang menjadikan ilmunya akan bermanfaat. Ya, seperti yang kita lihat Ibnu Khaldun, ya, Al-Khawarizmi, ya, kemudian Ibnu Sina itu kan begitu dikenang, ya, karena tidak saja pengetahuannya tentang Al-Quran, tapi ya pengetahuannya tentang ilmu modern itu yang kemudian menjadikan mudah diterima oleh banyak kalangan, gitu. Nah, saya kira kurikulumnya sudah cukup bagus itu. Belajar kitab dulu, belajar Al-Quran dulu, kemudian baru belajar sains, baru belajar pengetahuan. Kalau ini bisa dikombinasikan di kurikulum proses pembelajaran mulai dari basic level gitu ya, di SD gitu ya, di SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, itu saya kira insya Allah itu akan menjadi tangga keberhasilan kaum muslimin untuk meraih kesuksesannya kembali seperti yang dulu pernah diraih zaman the golden age itu kan. Masih ingat kan Harun Ar-Rasyid itu kan juga banyak mengirim anak-anak mudanya ke Eropa untuk belajar. Ya, kamu pergi ke Eropa untuk belajar pengetahuan, tapi setelah itu kamu pulang. Kan begitu, sehingga kemudian sampai berhasil membangun sebuah peradaban yang cukup signifikan, gitu. Memang bicara tentang peradaban atau keilmuan itu tidak bisa sendiri-sendiri, karena harus ada politik will dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, civil society sendiri, yang kemudian bersama-sama berkesadaran untuk melakukan proses transformasi untuk ke situ memang. Penting untuk itu. Nah, sekarang kita kembali ke CISIK sebagai Center for Integrative Islamic Science and Civilization. Itu bagaimana kemudian peran apa yang dapat dimainkan lembaga seperti CISIK di UMY dalam membangun paradigma integrasi sains dan wahyu. Nah, peran-peran apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh CISIK sendiri gitu? Nah, dalam pandangan saya pertama yang paling sederhana ya, memotivasilah semua dosen untuk buka mata, baca kitab. Dan saya bersyukur sekali di tahun ini ada semacam replacement test ya bagi para dosen tentang kemampuannya membaca Al-Quran itu sudah sangat luar biasa bagus. Nah, maka bisa ditingkatkan ke level berikutnya, tidak hanya kemampuan baca teks Arabnya, tapi juga kemampuan memahami isinya. Nah, kan bisa berbasis tema sesuai dengan backgroundnya. Nah, dari situ nanti insya Allah akan muncul ketertarikan. Ya, nah selanjutnya ketika dia riset, ketika dia pengabdian, ya difasilitasi. Nah, maka yang pertama memotivasi, yang kedua fasilitasi. Difasilitasi untuk dia mengintegrasikan ya Al-Quran itu sesuai dengan yang dia baca tadi itu, sesuai dengan background tadi itu, dengan risetnya. Nah, dan ini saya lihat juga dari sisi sistem
ya, Direktorat Inovasi dan Riset kita itu juga sudah memfasilitasi di dalam sistem Siplip Takmas. Di situ ketika kita mau usul penelitian, itu di situ suruh nyebutkan ini ayat Al-Qur'annya mana, ya, teksnya mana, terjemahnya mana. Kemudian juga hadisnya, teksnya mana, Arabnya, dan terjemahnya mana. Ini juga luar biasa. Nah, seterusnya itu bisa sebenarnya dikasih kolom berikutnya lagi. Tolong dong tuliskan di mana integrasinya antara ayat dan hadis ini dengan tema risetmu. Nah, itu kan sangat bagus sekali. Ini namanya memfasilitasi begitu. Nah, tapi jangan lupa berikutnya setelah dia implementasikan ya dimonitoring dan evaluasi gitu ya. Nah, apakah benar yang dituliskan di proposal itu nanti dalam pelaksanaan riset itu benar-benar dimasukkan tuh komponen-komponen tadi. Minimum nilai-nilai, ya kan, yang ada di dalam ayat dan hadis tadi itu masuk dalam pelaksanaan risetnya. Minimum ya, secara umum kejujuran dalam risetnya pasti akan dicapai. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua orientasi pada profesionalisme. Ya, karena sudah sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, baru nanti di ujung kita tagih itu di mana integrasinya. Nah, ini memang proses belajar ya. Mungkin di awal agak berat, agak sulit tuh dosen menghubungkan itu. Tapi kalau selalu dilatih, saya yakin nanti akan berhasil. Ya, ibaratkan batu itu ketetesan air. Kalau cuma ketetesan 1 hari 2 hari mungkin nggak akan berlubang. Tapi kalau ketetesan 1 tahun pasti berlubang itu. Nah, ini sama nih ya, latihan mengintegrasikan. Ini kalau sekali 2 kali memang nggak berat. Tapi kalau terus dilatih, difasilitasi, dimotivasi gitu ya, dimonitoring, dievaluasi, nanti pasti akan tercapai itu. Apakah UMY sudah mengarah ke sana? Ya, saya optimis ya, dan kalau lihat di sistem ya, kita sudah mulai dimotivasi dan difasilitasi untuk mengintegrasikan itu. Ya, di dalam sistem Siplip Takmas, sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat UMY, ya itu sudah ada di situ. Nah, hanya saja memang autokritik bagi kita ketika monitoring dan evaluasi. Kadang kita belum ditanya. Kan saya grantis juga nih. Saya grantis tapi saya juga reviewers ya. Nah, ya di situ kadang-kala kita belum ditanya di mana integrasi antara sains dengan Al-Qur'an sesuai dengan kajian atau riset Anda. Nah, itu yang mungkin nanti ke depan perlu ditekankan ya, sehingga nanti outputnya kan nanti sama-sama kita bisa manfaatkan. Kalau ada sekian riset yang mengintegrasikan antara Al-Quran dengan pengetahuan, dan itu setiap tahun terjadi, maka nanti UMY akan punya gudang, ya, akan punya database integrasi pengetahuan dengan Al-Quran itu lebih banyak, dan itu tinggal apa namanya, ya itu kan dianggap raw materials ya, bisa diolah sedemikian rupa, nanti akan muncul sebuah hasil-hasil riset, hasil-hasil kajian yang benar-benar bisa menjadi contoh ya untuk integrasi Al-Quran dengan pengetahuan gitu. Nah, semoga itu menjadi gerakan yang berkesadaran, tidak hanya formalitas semata, tempel ayat, tempel hadis, selesai. Tapi betul-betul lahir dari semangat integrasi keilmuan. Bicara tentang integrasi Al-Quran, sains itu sangat luas dan sangat panjang karena kita dibatasi waktu, Prof. Ini hanya memantik saja, khususnya bagaimana para peneliti-peneliti kita Muslim ini menjadi peneliti yang terinspirasi oleh Al-Quran. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Ini rencana akan tayang di bulan Ramadan. Spirit Ramadan itu mari kita maknai tidak hanya membaca Al-Quran secara harfiah, tapi juga mendalami lautan Al-Quran itu menjadi inspirasi. Nah, pertanyaannya sebagai penutup, pesan-pesan Prof. Sukamta kepada muslimin, kaum muslimin pada umumnya, anak-anak muda muslimin, para peneliti-peneliti muslim, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan sains dan teknologi. Kira-kira motivasinya dan tipsnya apa, Prof? Ya, pertama bikin program dulu ya.
ladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini cahaya. Sehingga supaya cahayanya nampak ya harus dibaca. Setelah dibaca ya dipahami artinya. Setelah dipahami artinya ya dikaji lebih dalam maksudnya apa. Nah kan gitu. Nah sehingga tips dari saya ya satu, bikin program. Ya, program untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih dekat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Urutannya space waktu untuk baca. Yang kedua ya baca itu maksudnya baca teks Arabnya ya. Yang kedua ya baca terjemahnya dulu lah, urutannya itu. Setelah kemudian baca teks Arabnya, baca terjemahannya, nah baru sedikit demi sedikit cari kitab tafsirnya. Dan sekarang tidak harus kitab tafsir yang bentuknya buku, ya. Sekarang sudah banyak kitab tafsir yang bentuknya soft file, digital, digital. Dan itu saya kira sangat mudah. Ya. Nah, yang ketiga untuk memberi motivasi pada kita, ya tentunya pilih dulu aja tema-tema yang bagi kita itu menarik. Kayak saya orang teknik, ya saya mesti tertarik dengan bicara-bicara hal yang keteknikan, bicara tentang besi, bicara tentang bumi, bicara tentang matahari, tentang air, tentang minyak, kan ada semua dalam Al-Quran. Kan kita bisa tinggal masukkan kata kunci, ya di dalam kitab tafsir online digital tadi itu, nanti akan keluar tuh ayat-ayat mana yang terkait dengan itu semua. Dan kita bisa baca teks Arabnya, kita baca terjemahannya, kemudian kita baca tafsirnya. Nah dari situ, insya Allah lah Allah akan berikan ilham pada kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan kemudian berinteraksi dengan Al-Quran lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, dan saya yakin ujungnya nanti tertarik untuk menelitinya. Yang mengkaitkan dengan bidang keilmuannya, melakukan riset, melakukan pembelajaran, melakukan pengabdian terkait dengan inspirasi dari Al-Quran tersebut. Terima kasih Prof. Sukamta. Meskipun Al-Quran itu bukanlah kitab sains, tetapi di dalam Al-Quran memberikan tantangan, mengajak kita untuk inspirasi yang jelas, inspirasi sains untuk kita berpikir, merenungkan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai kemudian hasil pemikiran itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ilmu yang al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin kita mengetahui, semakin dekat kita dengan Sang Pencipta. Tidak membuat kita semakin sekuler, semakin jauh. Jadi, itu yang seperti di pesantren dulu. Sama-sama. Seperti kita mendengar yang diajarkan dulu mahfudot utubul ilma walau bisin. Itu semangat menuntut ilmu itu memang harus global, harus mendunia. Dan pada intinya kita kembali Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzab. Tapi ada yang lebih penting sebelum mencari ilmu loh. Belajar adab. Al-adab. Al-adab qabla ilmu, al-amal qabla al-ilmu qabla al-amal. Al-adab qabla ilmu, al-ilmu qabla amal. Itu dia. Terima kasih Pak Kamto, dialog yang menarik yang menjadi amunisi spiritual kita di bulan Ramadan ini untuk mencas. Ini sebagai pemantik saja untuk teman-teman pemirsa Cisik TV untuk terus mengembangkan riset dan pengetahuan, dan mari kita jadikan Ramadan sebagai langkah awal untuk memulai itu. Semoga Islam kembali ke peradaban yang gemilang yang mendatangkan manfaat dengan ilmunya, manfaat pada dunia dan tidak menimbulkan kerusakan dan mafsadat bagi kemanusiaan dan tempat kita tinggal ini. Kita akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.